Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai isi daripada khotbah di bukit, yaitu mengenai beberapa kata berbahagialah, berbahagialah dan berbahagialah. Dari Matius 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan berbahagia ini itu syarat dengan kebenaran. Saudara, ucapan bahagia ini harus kita renungkan secara mendalam agar menjadi landasan, penentu arah, dan warna kehidupan kita, saudara. Ucapan berbahagia ini bukan suatu alternatif etika, tetapi adalah satu keharusan, karena yang keluar dari mulut Yesus adalah wahyu khusus Allah. Lalu apakah tekad kita sebagai pengikut Kristus selanjutnya, saudara? Kristen harus bertekad mempunyai hati yang suci, artinya mempunyai kemurnian moral secara lahir maupun batin dengan ukuran kebenaran daripada Allah. Kemurnian ini bukan sesuatu yang kita miliki dari lahir, namun harus dimulai dari kehendak kita untuk murni, sehingga kita berusaha dan berjuang untuk hidup murni. Dimanapun Kristen berada, ia harus menjadi juru damai seperti Kristus, seperti Yesus, di dalam segala bidang kehidupan, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, maupun di kantor. Bahkan jika ada kesempatan menjadi juru damai di dalam perselisihan antara berbagai macam institusi maupun orang atau manusia yang saling berebut kursi kekuasaan, saudara, kita harus siap menjadi juru damai. Bukan suatu kebetulan jika setelah berbicara tentang juru damai, Yesus melanjutkan dengan penganiayaan, sebab dunia mencintai kebencian dan prasangka buruk, sehingga pembawa damai adalah musuhnya. Oposisi, tantangan, dan penganiayaan ada konsekuensi wajar bagi kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, Yesus menekankan hal ini dengan mengganti kata orang dengan kamu, dan juga mengganti kata karena kebenaran dengan karena aku, saudara. Namun, Kristen harus bergembira dan bersuka cita bukan hanya karena upahnya besar di surga, namun karena telah dilayakkan menjadi serupa dengan Dia di dalam penderitaannya dan penganiayaan oleh dunia yang membuktikan bahwa kita berada di pihak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masyarakat kita pada umumnya membutuhkan contoh kehidupan manusia yang bermoral tinggi dan tetap bertahan walaupun harus mengalami keaniayaan. Disinilah peran kita sebagai pengikut Kristus sangat dibutuhkan. Selain itu, masyarakat yang lapar dan telanjang mudah sekali diprovokasi, saudara. Mereka membutuhkan siraman air sejuk yang dapat menenangkan emosi mereka. Di tempat inilah peran kita sebagai pengikut Kristus menjadi juru damai sangat dibutuhkan dan dinantikan. Oleh karena itu, saudara, marilah mulai dari lingkup terkecil kita dapat berperan maksimal di dalam, baik di dalam keluarga, sekolah, kantor, gereja, maupun masyarakat. Selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat berperan maksimal sebagai juru damai di dalam lingkungan keluarga, sekolah, kantor, gereja, maupun masyarakat. Tuhan berkati.